Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, pada 6 Desember 2025, analis geopolitik Markus merilis sebuah laporan penting yang menggambarkan perubahan besar dalam strategi keamanan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Menurut Markus, kebijakan Presiden Donald Trump yang mengizinkan penghancuran kapal kartel narkoba Venezuela serta operasi-operasi pengawasan udara dan maritim skala besar rupanya mendapatkan dukungan kuat dari opini publik AS. Namun bagi para pakar keamanan internasional, langkah ini jauh melampaui sekadar memukul kartel narkoba atau menekan rezim Nicolas Maduro. Strategi tersebut dinilai sebagai manuver berlapis tiga yang berhubungan langsung dengan perang Ukraina dan geopolitik global. Venezuela selama bertahun-tahun menjadi salah satu sekutu paling strategis bagi Rusia, setara dengan Iran dan Suriah dalam peta pengaruh Kremlin. Namun sejumlah pengamat keamanan menyatakan bahwa Vladimir Putin hanya memberikan dukungan simbolis kepada negara-negara tersebut. Dalam situasi krisis nyata, Rusia seringkali tidak mampu mengirim bantuan militer dalam jumlah berarti, melindungi sekutunya, atau memberikan jaminan keamanan yang dapat dipercaya. Kelemahan inilah yang kini sedang diekspos oleh strategi Trump. Dengan menekan Venezuela, Trump ingin menunjukkan ke seluruh dunia bahwa Rusia tidak mampu melindungi siapapun, bahkan sekutunya sendiri. Jika persepsi ini menguat, reputasi Rusia sebagai kekuatan global akan terkikis tanpa AS harus menurunkan tentaranya ke medan perang. Sorotan baru ke Amerika Latin. Beberapa perkembangan global yang relevan turut memperkuat fokus AS terhadap Venezuela. 1. Suriah menunjukkan tanda semakin condong ke arah Amerika Serikat setelah beberapa insiden diplomatik yang memunculkan jarak antara Damaskus dan Moskow. 2. Isu nuklir Iran mulai mengarah pada stabilisasi seiring pembicaraan intensif yang menahan eskalasi konflik besar di Timur Tengah. Dengan kedua front tersebut relatif mereda, maka Venezuela otomatis menjadi pusat perhatian baru Washington. Dalam 2 pekan terakhir, sejumlah laporan intelijen menyebut adanya pesawat angkut militer Rusia yang bolak-balik menuju Caracas. Namun hingga kini tidak ada kejelasan apakah pesawat tersebut membawa bantuan teknis, menyuplai logistik untuk pasukan Maduro, atau justru merupakan rencana darurat untuk mengevakuasi Presiden Maduro ke Moskow jika situasi memburuk. Ketidakjelasan ini dinilai para analis sebagai tanda bahwa Rusia sendiri bingung menentukan langkah, karena setiap tindakan dapat menyeret Moskow ke dalam konflik baru yang tidak siap mereka tangani. Strategi keamanan baru Trump. Dalam dokumen strategi yang dibahas pada awal Desember, pemerintahan Trump menekankan bahwa keamanan belahan bumi barat adalah prioritas utama. Artinya, ancaman dari Venezuela, Kuba, dan kelompok kriminal transnasional di Amerika Latin diposisikan sejajar dengan ancaman dari Rusia dan Tiongkok. Namun para pembuat kebijakan menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berarti Amerika atau berkurang perannya di kancah global. Sebaliknya, Trump memperluas konsep keamanan nasional AS dengan memukul titik-titik pengaruh Rusia di luar Eropa. Pakar geopolitik di Washington menggambarkan strategi Trump sebagai bentuk reshuffle diplomasi versi abad ke-21 menggabungkan tekanan militer, sanksi ekonomi, operasi intelijen, serta diplomasi publik yang agresif. Tujuannya bukan sekedar memaksa Maduro bernegosiasi, melainkan menempatkan Putin dalam posisi terjepit. Jika Putin membantu Maduro, Rusia harus membuka front baru di Amerika Latin, sesuatu yang secara finansial dan militer tidak realistis di tengah perang Ukraina. Jika Putin membiarkan Venezuela jatuh, dunia akan melihat bahwa Rusia tidak mampu menjaga sekutunya. Dua-duanya adalah kerugian strategis bagi Rusia. Dalam konferensi pers pada 6 Desember 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan, kebijakan luar negeri Trump berpusat pada kepentingan Amerika Serikat. Menghentikan ancaman di Venezuela adalah langkah untuk menekan Putin, bukan hanya Maduro. Pernyataan Rubio ini mempertegas apa yang selama ini diduga banyak analis. Venezuela hanyalah pintu masuk, target utama strategi ini tetap Rusia. Kesimpulan, Amerika membangun tekanan sistemik terhadap Rusia. Dengan gabungan operasi maritim anti-kartel, tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, dan operasi intelijen tingkat tinggi, pemerintahan Trump membangun tekanan sistemik terhadap Rusia lewat titik paling rapuh dalam lingkaran pengaruh Kremlin, Venezuela. Jika strategi ini berhasil, Rusia akan kehilangan pijakan globalnya dan perang Ukraina dapat terdorong menuju titik negosiasi baru.
Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.